Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala. Thumma assalatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihi al-fudala. Di pertemuan kemarin kita terangkan daripada bagaimana yansha'un nahwu dan sorof, bagaimana secara sejarah terbentuknya daripada nahwu dan sorof. Dan memang awalnya sorof dan nahwu itu dikumpulkan di dalam satu kitab, tetapi semakin berjalannya zaman maka dipisahkanlah sorof dengan nahwu. Bahkan Al-Imam Ibn Malik sendiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengarang kitab beliau Alfiyah atau Khulasah, itu dikumpulkan oleh beliau di sana daripada ilmu sorof dan ilmu nahwu. Beliau kedepankan ilmu nahwu, habis itu beliau menjelaskan tentang ilmu sorof. Dan karena beliau menerangkan daripada ilmu sorof sudah di akhir kitab, maka nasaba al-akhir al-ikhtisar. Yang cocoknya di akhir-akhir itu yaitu adalah beliau ikhtisar. Maka beliau di sana menyebutkan daripada tasriful asma. Jelas itu ya, tasriful asma, tasrif daripada isim. Adapun di sini walaupun di sana juga menerangkan daripada tasriful af'al, tetapi cuma sedikit. Maka karena beliau istidrak daripada apa yang berada di Khulasah, apa yang berada di Alfiyah, maka beliau pun membuat nazam tentang tasriful af'al. Jelas itu, yang mana di sini juga beliau sebutkan daripada tasriful asma, tetapi kebanyakannya di sini beliau menyebutkan daripada tasriful af'al. Jelas itu ya. Makanya wa ba'du fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu, nanti akan datang. Ya, itu adalah masalah tasriful af'al. Mafhum itu ya? Naam. Pastinya sebagaimana yang ma'ruf di dalam nazam, inna mabadi kulli fannin asyrah, setiap daripada mabadi kulli fan asyrah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah ila akhirih. Maka sebaiknya kita menerangkan daripada mabadiul asyrah tersebut. Yang pertama disebutkan di bait tersebut adalah al-haddu, hadnya. Para ulama menyebutkan had ilmu sorof itu ada secara bahasa, ada secara istilah. Adapun secara bahasa, sorof bimakna at-taghyir secara mutlak, wa tahwil secara mutlak, ataupun taqlib secara mutlak. Naam. Aywa. Di antaranya firman Allah SWT, wa tasrifir riyah. Jelas itu ya. Ay wa taglibi ar-riyah min makan ila makan. Jelas itu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Min jihatis shimal, ke jihad yang lain, dan lain sebagainya. Mafhum itu? Naam. Wa yati bi makna at-tahwil wa at-taglib. Di antaranya yang akan datang daripada gaulu Ibn Malik, wa ba'du fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu ay tagallubahu wa tahwilahu. Jelas itu ya. Naam. Memindah-mindahkannya, membolak-balikkan daripada kosakata tersebut. Yahuz minal lughatil abwab was subula, akan datang kita terangkan. Jelas itu ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka sorof ini mempunyai dua makna. Ada namanya sorof secara ilmi, ada secara amali. Jelas itu ya. Nah, ada sorof ilmi, ada sorof amali. Naam. Aywa. Adapun sorof ilmi, dan inilah yang kita pelajari, yaitulah ilmun bigawaida, suatu ilm bigawaid, dengan gawaid, suatu gaidah. Yu'rafu biha, dengan kaidah tersebut, yu'rafu biha diketahui, tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Jelas itu ya. Dengan dia mengetahui daripada ilmu dengan gawaidnya tersebut,
dia akhirnya bisa memindah daripada aslul wahid. Aslul wahid seperti yang ma'ruf, ada khilaf antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Ulama Basrah bilang aslul wahid wa huwa al-masdar. Intinya aslul wahid tersebut dengan qaidah dia bisa memindahnya. Tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah, kepada amsilah yang berbeda-beda, dari fi'il madhi ke fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ataupun dari masdar kepada fi'il madhi, fi'il mudhari', fa'il, maf'ul, amr dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Yang awalnya mufrad menjadi tasniyah. Jelas itu ya, sampai jama' dan lain sebagainya. Jelas itu ya? Ila amsilatin mukhtalifatin. Lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Fungsinya dan tujuannya ya, ilahnya kenapa? Supaya mendapatkan daripada ma'ani yang dia tuju, yang mana makna tersebut tidak bakalan kita perdapati kecuali dengan apa? Dengan kita mentahwil daripada aslul wahid tersebut. Naam. Seperti misalnya aslul wahid kita katakan masdar. Darban, terjadi suatu pukulan. Kita ingin pukulan tersebut terjadi di zaman madhi, maka kita harus mentahwil yang awalnya masdar menjadi fi'il madhi. Maka kita bilang apa? Daraba. Jelas itu ya? Maka berubah yang awalnya cuma sekedar menunjukkan atas terjadinya suatu pukulan menjadi terjadi pukulan tersebut di zaman tambahannya, di zaman yang telah lewat. Wahakada. Jelas itu? Nah. Ilmun bigawaida yu'rafu biha tahwilu al-asl al-wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Apa gawaid? Gawaid yaitu adalah amrun kulliyun yang tabiqu alaihi juz'iyyatuh. Ya, itu gawaid artinya. Yaitu adalah suatu amrun kulli, suatu perkara yang mengglobal. Yang mana kita bisa mempraktekkan dengan perkara yang mengglobal tersebut daripada juz'iyyatuh, daripada juz'iyahnya. Sebagai contoh, nah, kita katakan bahwasanya setiap daripada fi'il yang wazan fa'ula, maka mudhari'nya ala wazan yaf'ulu. Apapun itu. Jelas itu ya? Ini adalah qaidah. Apa? Amrun kulli. Perkara yang kulli yang kita sebutkan. Yang mana juz'iyyatuh yang tabiq alaih. Yang dari tahtahu. Jelas itu ya? Masuk di bawahnya. Maka setiap apapun daripada wazan fa'ula maupun karuma. Ini juz'iyah ya. Karuma min juz'iyyati bab fa'ula. Hasuna min juz'iyyati bab fa'ula. Jelas itu ya? Di antara daripada juz'iyah daripada dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwasanya wazan mudhari'nya yaf'ulu. Paham itu ya? Maka dengan qaidah tersebutlah kita bisa mentahwil daripada aslul wahid ila amsilatin maqsudah untuk mendapatkan daripada ma'ani al-maqsudah. Ini namanya apa? Tasrif ataupun apa namanya? Sharaf secara ilmi namanya ya. Adapun secara amali, yaitu adalah tinggal dibuang kata-kata ilmun bigawaida yu'rafu biha. Enggak. Jelas itu ya? Langsung aja tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ini secara amali. Apa secara amali? Praktek ya. Nah, kalau tadi ilmu, dengan ilmu kita praktekkan. Kalau ini belajar prakteknya. Nah, makanya madrasah itu berbeda-beda. Ada madrasah yang mendulukan daripada prakteknya. Maka mereka langsung mentasrif. Fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu darban fahuwa daribun wa dzaka madrubun, idrib la tadrib, madribun midrabun, daraba darabu darabta darabna darabtu darabtum darabtu darabna, yadribu yadribuna yadribna ila akhirih. Mereka belajar praktek. Jelas itu ya? Adapun kita di sini tujuan aslinya yaitulah tasrif ilmi, belajar daripada ilmunya, qaidahnya, yang mana dengan kaidah tersebut kita praktekkan daripada kalimah-kalimah yang kita perdapati. Mafhum itu ya? Jelas? Nah, apa? Kalau secara praktek ya telah tahwil langsung. Tahwil aslul wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Kalau yang ilmi tinggal kita tambahkan ya telah ilmun bigawaida yu'rafu biha tahwilu aslul wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Naam, wa hadza dan inilah yang dinazamkan oleh Al-Imam Ibn Malik di dalam apa namanya? Qasidatul Kubra, di dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, kata beliau apa? Taghyiru bunyatin li ma'nan qusida tasrifuha ka ja'li judin ajwada. Jelas itu ya?
Apa kata beliau? Taghyiru bunyatin lima'nan qusida. Kita merubah daripada suatu bunyah, suatu kalimat, lima'nan qusida, untuk mendapatkan daripada makna yang kita inginkan. Tasrifuha, ini namanya tasrif secara istilah. Kajudin ajwada, seperti kalimah jud kita tasrifkan menjadi ajwada. Mafhum itu ya? Naam. Hakadha. Galah Ibn Malik fil Kafiyat Asy-Syafiyah, atau dinamakan dengan Qasidatul Kubra. Naam. Mafhum ini? Jelas? Nah. Terus ini hadnya ya. Adapun al-hadd wal maudhu', adapun maudhu'nya. Jelas itu ya? Maudhu'nya. Pembahasan yang kita bahas di sana. Subjeknya ya. Nah. Pembahasan yang kita bahas, maudhu' namanya ya. Maka kita maudhu'nya itu setiap daripada ilmu berbeda-beda. Ilmu tib misalnya maudhu'nya yaitu adalah jismul insan, anggota dan organ tubuh manusia. Jelas itu ya? Naam. Orang-orang yang belajar daripada ilmu nahwu, maudhu'nya yaitu adalah awakhirul kalimah, ahwalu awakhirul kalimah. Orang-orang yang belajar balaghah yaitu adalah mengetahui apakah ini mutabiq lil ahwal. Jelas itu ya? Orang-orang yang belajar mantiq untuk islahul fikir daripada sesuatu yang ghalat. Jelas itu ya? Naam. Dan lain sebagainya daripada ilmu. Orang-orang yang belajar mesin. Jelas itu ya? Apa namanya itu? Montir. Ya mesin yang dipelajarin sama dia. Jelas itu ya? Itu maudhu' namanya. Apa namanya tadi? Subjeknya. Bahan pembahasannya. Pembahasannya apa? Adapun ilmu sharaf maudhu'nya yaitu adalah al-asma'ul mutamakkinah wal fi'l al-mutasarrifah. Naam. Al-asma' al-mutamakkinah wal af'al al-mutasarrifah. Isim-isim yang mutamakkin dan fi'il-fi'il yang mutasarrif. Jelas itu ya? Naam. Ayo. Karena seperti yang kita ketahui atau akan datang di dalam ilmu nahwu, isim itu terbagi tiga. Ada namanya isim mutamakkin amkan. Ada mutamakkin ghair amkan. Atau ada isim namanya ghair mutamakkinah. Isim ghair mutamakkinah itu adalah isim mabni. Isim mabni tidak bisa berubah. Sedangkan kita di dalam ilmu sharaf apa? Kita di dalam ilmu sharaf antara belajar ilmu untuk mentahwil atau tahwilnya, merubah daripada satu kalimat ke apa namanya? Kepada amsilah al-mukhtalifah lima'anin maqsudah. Al-asma al-ghair mutamakkinah, isim-isim yang ghair mutamakkinah itu tidak bisa kita rubah-rubah. Makanya tidak masuk dalam pembahasan sharaf. Tapi kalau isim mutamakkinah maupun mutamakkin amkan ataupun mutamakkin ghair amkan, maka itulah menjadi pembahasan di dalam ilmu sharaf. Yang awalnya kita katakan fahuwa syarifun. Itu satu orang yang mulia, yang mengerjakan daripada suatu yang mulia. Kalau dua orang kita bilang syarifani, jelas itu ya. Kalau orang banyak syarifuna, jelas itu ya. Naam. Jelas ini? Naam. Ayo. Asma awil af'al wal af'al al-mutasarrifah, dan fi'il-fi'il yang bisa ditasrif. Beda kalau seandainya af'al jamidah yang tidak bisa ditasrif. Naam. Af'al jamidah tidak termasuk daripada pembahasan ilmu sharaf karena dia jamid, tidak bisa dirubah. Naam. Seperti apa? Ni'ma, bi'sa. Naam. Laisa ya. Laisa, kita katakan laisa adalah fi'il yang jamid, tidak bisa ditasrifkan. Enggak ada istilah laisa yulaisu, enggak ada. Paham itu ya? Itu fi'il jamid. Yang kita menjadi pembahasan kita adalah fi'il-fi'il yang bisa ditasrif. Naam, hakadha. Aywa. Qala Ibn Malik, harfun wa shibhuhu min as-sarfi bari. Jelas ya? Haraf dan seumpamanya. Apa seumpama daripada haraf? Yaitulah al-asma al-jamidah, al-asma ghair mutamakkinah wal af'al al-jamidah. Harfun wa shibhuhu min as-sarfi bari. Sharaf terlepas daripadanya, enggak mau ngurusin. Enggak mau ngurusin dia. Kenapa? Karena sharaf fungsinya mengatur, merubah ini ke sana. Jelas itu ya? Orang yang enggak mau diubah, orang yang enggak mau diatur, ngapain diatur? Jelas itu ya? Dah, saya lepas tangan kata sharaf. Sudah saya berusaha, jelas itu ya? Dia enggak mau merubah. Bahkan dari awal dia bilang, kamu jangan macam-macam wahai sharaf. Saya enggak bakalan berubah. Ya udah, enggak berubah ya. Nah, sana. Jauh. Minggir sudah. Harfun wasibuhu minas sarfi bari. Wa ma siwahuma bitasrifin hari. Selain daripada keduanya,
yang harf wasibhu, maka kita bitasrifin hari bisa ditasrifkan, yaitu asma al-mutamakkinah wal af'al al-mutasarrifah. Mafhum ini? Jelas. Rata-rata ada fondasi sudah ya dalam ilmu sharaf ya. Nah, kalau ada fondasi, enggak apa kita hajar kayak gitu aja sudah. Ayo. Naam. Terus lagi ya. Ini dua pembahasan. Pembahasan ketiga yang penting juga, yaitu adalah ghayatuhu atau faidatuhu. Aywa, samratuhu. Jelas ya, al-haddu wal mawdu'u tsumma samrah. Apa samaratuhu wa ghayatuhu? At-taharruz 'anil khata' fil lisan, yaitu adalah menjaga lidah kita agar tidak tersalah. Wa husulil ma'ani al-mukhtalifah fil janan, dan supaya kita mendapatkan daripada ma'ani yang berbeda-beda di dalam lubuk hati kita dan pemikiran kita. Wa tamakkun fil fasahati wal balaghah, dan supaya kita bisa menjadi orang yang fasih dan baligh. Jelas itu ya? Luar biasa orang-orang yang belajar daripada ilmu sharaf ini. Naam. Makanya, kalau kita tahu daripada faidahnya ini, wa fadluhu, fadlnya ataupun keutamaannya, rujhanuhu ala sairil ulum bin nazar ila ma fihi minal fawaid, yaitulah kelebihannya daripada selainnya daripada ilmu. Karena apa? Faidahnya luar biasa. Faidahnya luar biasa. Naam. Taharruz anil khata' fil lisan, supaya lidah kita jangan tersalah. Husul ma'ani al-mukhtalif fil janan, supaya fikiran kita dan hati kita mengetahui daripada ma'ani yang berbeda-beda. Wat tamakkun fil fasahati wal balaghah, supaya kita tamakkun fil fasahah wal balaghah. Naam. Makanya kita kan fadlnya luar biasa. Wa fadluhu wa nisbatun, apa nisbahnya? Nisbatuhu li sairil ulum at-tabayun wat takhaluf. Berbeda. Beda dia dengan ilmu aqidah, beda dia dengan ilmu balaghah, beda dia dengan ilmu ma'ajim, beda dia daripada ilmu an-nahwu, beda dia daripada ilmu fiqh, beda dia daripada ilmu-ilmu yang lain. Naam. Wal wadi'u, siapa wadi'nya? Naam. Wadi'nya pertama kali pastinya apa? Yaitu adalah seperti yang kita terangkan, Abul Aswad Ad-Du'ali bi amrin min Sayyidina Ali. Jelas itu? Tetapi al-wadi' fil kitab secara kamil, secara sempurna, yaitu adalah Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Jelas itu ya? Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Ini yang pertama kali menyebutkan ilmu sharaf di dalam kitab secara sempurna. Naam, mafhum itu ya? Adapun secara asal kenapa peletakan, pastinya seperti yang kita terangkan di dalam tarikh daripada Nash'atun Nuhah tadi kemarin, yaitu adalah Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali bi amrin min Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhahu wa radiyallahu anhuma. Naam. Wal isim, adapun isimnya bisa dinamakan ilmu sharaf ataupun ilmu tasrif. Mana aula? Ilmu sharaf apakah ilmu tasrif? Kata para ulama, al-aula ilmu tasrif daripada ilmu sharaf. Karena ziyadatul ma'na, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika ada lebih daripada bina, itu lebih menunjukkan atas banyaknya daripada makna. Jelas itu ya? Nah, kalau sharaf dengan tasrif, mana lebih banyak di dalam segi ibarahnya? Tasrif lebih banyak ya. Ada tambahan ta dan ya. Nah, kalau sharaf cuma sad, ra dan fa. Kalau tasrif ada ta, sa, ra dan ya dan fa. Jelas itu tasrif. Naam. Aywa, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Makanya kata para ulama lebih aula kita katakan at-tasrif. Naam. Aywa. Kenapa dinamakan ilmu sharaf dan tasrif? Itu tadi karena ada tahwil di sana. Wat tagallub, seperti yang kita terangkan, secara ada munasabah antara makna dia secara lughah dan secara secara istilah. Naam. Wal istimdadu, adapun istimdadnya min kalamil Arab ya, pengambilannya dari mana? Daripada kalamil Arab. Dari kalam Arab lah kita mengambil daripada ilmu sharaf ini. Nah, bahkan nanti banyak daripada kalimat yang tidak mempunyai gawaid, kharaja anil gawaid, yang ag'adahul ulama, yang dibikin oleh para ulama. Karena apa? Karena ada samai daripada kalam Arab yang tidak sesuai daripada itu. Naam, hakada. Maka nanti dikatakan syadz min haitsu al-gawaid. Jelas itu ya, secara gawaid syadz ini. Tetapi dia secara samai, secara isti'mal, jelas itu ya, banyak dipakai. Seperti misalnya wazan fa'ila. Itu wazan fa'ila yang menjadi kaidah di dalam
ilmu sharaf yaitu adalah mudhari'nya ala wazan yaf'alu. Tetapi syadza fi kalamil Arab wazan fa'ila cuma didengar ala wazan yaf'ilu seperti warisa. Apa warisa? Yarisu. Syadza min haitsul qa'idah. Jelas itu ya? Secara qaidah syadz, tetapi kasura isti'maluhu bal huwal musta'mal. Isti'mal seperti itu. Ada juga yang ya'ti ala wajhain, wa mithlu yahsibu dzil wajhaini min fa'ila. Jelas itu ya? Nanti akan datang di antara daripada yang dua wajah seperti yahsibu. Jelas itu ya? Naam. Dan lain sebagainya daripada yang akan datang. Secara isti'mal banyak. Tetapi secara qaidah syadz, tidak sesuai dengan qaidah yang agak adahul ulama. Jelas itu ya? Naam. Naam, hakadha. Istimdaduhu min kalamil Arab. Apa lagi? Hukum syari'. Apa hukum syari'nya? Hukum syari'nya wujubul kifai ala ahli kulli nahiyatin. Wajib kifayah ala sabilil kifayah bagi setiap daerah. Jelas itu ya? Setiap daerah. Harus ada. Kalau tidak ada di satu kampung tersebut orangnya ahli sharaf, maka berdosa satu kampung, satu daerah tersebut. Jelas itu ya. Nah, tapi kalau ada satu aja yang paham daripada ilmu sharaf tersebut, maka kita katakan dia yang menyebabkan daripada jatuhnya dosa di satu kampung tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini bagi setiap daerah. Terus bagi orang-orang yang yumarisil kitab was sunnah, mau menjadi mufassir, mau jadi muhaddis, orang yang memaham daripada ahadits dan Quran, fayajib alaihi fardhan ainiyan, wajib bagi dia untuk fard ain. Apalagi guru ya, guru agama ya. Nggak paham sharaf, nggak paham, masya Allah, yufassir kitab Allah. Naam, hakada. Gimana? Berdosa dia, karena dia tidak tahu benar-benar daripada ma'aninya tersebut. Naam, tapi itu tadi muskilah. Kata guru kita apa? Muskilah an-nas tahin yabghun yatakallam wa ma yabghun yata'allam. Orang sekarang sukanya berbicara tapi nggak suka belajar. Sukanya bicara aja. Bicara masya Allah number one sudah, nomor satu dia. Hah? Luar biasa. Tapi untuk belajar dia tidak pernah bahkan duduk di bangku sekolah atau pernah duduk tapi malas-malasan. Nah, tapi kalau sudah di majelis dia ngomong, "Utlubul ilm, hadirin majelis taklim." Gimana? Ustadz sudah ada di kampung, kok nggak ada yang hadir di majelis taklim? Padahal dia dulunya kurang lebih aja. Jelas itu ya. Tapi karena dia mutasaddir, masya Allah, supaya didengar kalamnya, ya bukan ayusma'u kalamahu, lakin huwa nafsuhu la yabgha ayyata'allam, nggak mau belajar. Akhirnya itu tadi. Menjelaskan safinah harus dengan turab, jangan pakai jangan pakai semen. Jadi ulama mengagetkan orang. Mempelai bilang cuma gobil tuh, oh cukup sudah gobil tuh. Coba lihat bab B katanya, gobil tuh cukup. Lah, giasnya salah. Jelas itu ya. Wagad wahima fih, wahima ka ghalita waznan wa ma'nan. Jelas itu ya. Salah. Gimana? Jelas itu ya. Karena apa? Bedanya kalau B di sana sah kinayah. Jelas itu ya. Tapi kalau di dalam nikah la budda minas saraih. Hakada. An-nas dahin yabghun yatakallam wa ma yabghun yata'allam. Padahal fardu ain bagi dia untuk belajar daripada ilmu sharaf. Masailun ya, masailnya. Masail yang di sana yaitulah gawaiduhul bahitha an sighil kalimatil arabiyyah. Yaitulah gaidah yang membahas daripada sighah kalimat arabiyyah. Nah, ini adalah mabadi asyrah. Dan yang paling penting 3 kita mengetahui, yaitulah apa? Yaitulah hadnya, maudhu'nya dan samarahnya. Wal ba'du bil ba'd iktafa. Makanya cukup dengan sebahagiannya. Wa man daral jami'a haza syarafa. Kalau tahu semuanya yang barusan kita terangkan, maka dia memperoleh daripada kemuliaan yang luar biasa. Mafhum itu ya? Kenapa kok harus 3 ini kita ketahui? Karena kita kalau tidak tahu daripada maudhu' suatu pembahasan, jelas itu ya, maka nanti kita bakalan keluar jalur. Orang belajar kedokteran, orang belajar ilmu kedokteran, apa yang harusnya dibahas? Yang dibahas itulah organ tubuh manusia.
nggak usah mikirin kasur di rumah sakit, nggak usah mikirin AC, nggak usah mikirin gantungan infusnya, itu urusan tukang, paham gitu ya? Handasah urusannya. Ini enggak, dia sibuk belajar kedokteran, yang sibuk. Kenapa ini kok kasurnya bukan nanti kalau sudah bikin rumah sakit nanti, nah tamam, nanti mikirin kasur apa. Tapi kalau untuk belajar ilmu kedokteran, dah organ tubuh manusia, bagaimana detak jantung manusia, bagaimana detak jantung yang normal, bagaimana agar menormalkan daripada ginjalnya berapa liter sehari yang diperlukan oleh tubuh manusia. Hakata, bagaimana agar tensi darah normal, bagaimana suhu badan agar normal, kalau suhu seperti ini bagaimana. Jelas itu ya, apakah aman, apakah tidak. Wah, ini dokter bukan mikirin itu tadi. Oh, AC-nya kok di sini nggak ada. Oh, harus ini untuk ini pikiran Ini bukan pembahasan dia sudah. Jelas itu ya. Ini urusan tukang, urusan desainer, urusan orang-orang yang belajar daripada ilmu handasah. Mafhum itu. Orang yang belajar ilmu shorof misalnya, nggak usah membahas daripada ilmu fikih di sana. Jelas itu ya, bukan pembahasan dia. Ahkam syariah tidak ada di nahwu. Sana belajar di dalam ilmu usulul fikih atau daripada ilmu al-fikih. Hakada, begitulah ilmu shorof. Maka dia belajar daripada qaidah, daripada mabadi kalimah, bagaimana cara mentahwilnya ila amsilatin mukhtalifah lima'anin maqsudatin la tahsuru illa biha. Jelas itu ya, makanya kita harus mengetahui daripada definisinya itu. Supaya jangan keluar jalur. Maudhu'nya tahu sudah. Ini definisinya. Ini yang kita pelajari. Faidahnya apa itu tadi? Faidahnya yaitu adalah supaya taharruz anil khata fil lisan wa husulil ma'ani al mukhtalifah fil janan wa tamakkun fil fasahati wal bayan. Naam. Qala Ibn Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi la abghi bihi badala. Makna hamd itu sudah kita terangkan panjang lebar di awal Fathul Mu'in kemarin, gak perlu kita ulang. Jelas itu ya. Alhamdulillah, biar cepat kita ininya, mukaddimahnya jangan terlalu panjang, biar kita membahas daripada fokus pembahasan ilmu shorof. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La abghi bihi badala. La abghi ay la atlubu bihi badala. Jelas itu ya. Bihi sebenarnya bihi ini bermakna anhu ya. La abghi anhu. Karena alba lil ma'khudh, kalau an lil matruk. Makanya kata para ulama bihi bimakna anhu. Kemana kembali daripada dhamir tersebut? Dhamir bihi imma yarji' 'alal hamd. La abghi badala bil hamd. Ai anil hamd. Saya tidak mau mengganti daripada pujian tersebut. Jelas itu ya? La abghi anil hamd badalan. Jelas itu ya? La abghi anil hamdi badala jadinya maknanya. Saya tidak menginginkan untuk meninggalkan daripada pujian sebagai apapun menjadi penggantinya. Naam, ayo. Atau kembali ke lafdzul jalalah. La abghi badalan ghairallah. Jelas itu ya? Jelas itu ya? Saya tidak la atlubu badalan ghairallah. Saya tidak menuntut gantian daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mafhum itu? La abghi anillahi badala atau la abghi anil hamdi badala. Semuanya sahih maknanya. Jelas itu ya? Aiyah. Mafhum ini ya? Alhamdulillahi, pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La abghi ay la atlubu bihi badala. La abghi la atlubu anillah badala. Saya tidak menginginkan gantian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Saya cuma pengen Allah Subhanahu wa taala. Atau cuma memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memuji yang lain. Aiyah. Hamdan yuballighu min ridwanihil amala. Suatu pujian, jelas itu ya, yang mana hamdan ini maf'ul daripada ahmadu al-mugaddar ya, bukan al-hamad yang awal itu yang menjadi amilnya. Jelas itu ya. Amilnya apa? Dia maf'ul daripada ahmadu al-mugaddar. Kenapa? Kok bukan maf'ul daripada al-hamad? Padahal kan masdar bisa beramal. Karena masdar innama ya'mal amal al-fi'il idza gawiyat syabihatuhu
bil fi'il, apabila keserupaannya dengan fi'il dekat. Jelas itu ya. Ketika masdar menjadi mubtada, maka apa? Maka kita katakan dia jauh daripada keserupaan daripada fi'il. Mafhum itu ya? Coba. Makna fi'il apa? Makna fi'il itu musnad. Qama Zaidun, asnatta ila Zaidin al-qiyam. Asnattal qiyama ila Zaidin. Jelas itu ya? Berarti apa? Fi'il musnad. Wa Zaid musnad ilaih. Kalau Zaidun qaimun apa? Asnattal qiyam ila Zaid. Zaid adalah musnad ilaih dan qiyam adalah apa? Musnad. Berarti apa? Mubtada musnad ilaih. Dan khabarnya adalah musnad. Kebalikannya kalau fi'il sama fa'il, fi'il adalah musnad dan fa'il adalah musnad ilaih. Mafhum itu? Berarti apa? Fi'il la ya'ti minhu al-isnadu ilaih. Fi'il enggak mungkin menjadi isnad ilaih. Fi'il hanya menjadi musnad. Beda kalau isim bisa menjadi musnad dan musnad ilaih, dan asal di dalam isim yaitu musnad ilaih. Mafhum itu? Sekarang al-hamad dia menjadi khabar. Khabar apa berarti? Menjadi mubtada. Al-hamad mubtada. Berarti mubtada apa? Musnad ilaih. Maka masdar ketika mengandung makna musnad ilaih, ba'udat syabihatuhu 'anil fi'liyah. Jauh kemiripannya daripada fi'il, fala ya'mal. Jelas itu ya? Dan qaidah al-masdaru la ya'malu fil khabar. Masdar itu tidak bisa beramal kepada khabar. Jelas itu ya? Naam. Aywah. Dan aywah. Astagfirullah, bukan kayak gitu. Wal masdar idza kana mubtada'an la ya'malu fil maf'ul bal yatlubu khabaran. Jelas itu ya? Masdar ketika dia menjadi mubtada, maka dia tidak bisa beramal kepada maf'ul, tetapi dia mencari daripada khabar. Hakadha. Alhamdulillahi. Lillah jumlah jar majrur khabar daripada alhamdulillah. La abghi bihi badala hamdan. Apa hamdan tadi? Kita katakan ma'mul daripada Ahmad al-Mugaddar. Ahmadu hamdan. Jelas itu ya? Saya memujinya hamdan, suatu pujian. Naam. Yang mana pujian tersebut yuballighu ayyuballighuni min ridwanihil amala, menyampaikan saya min yuballighuni al amala ya, menyampaikan saya kepada cita-cita saya. Apa cita-citanya? Min bayaniyah, min ridwanihi, daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi min bayan lil amal, cita-citanya Ibn Malik. Apa cita-cita beliau? Dengan pujian ini saya cita-citanya agar sampai kepada cita-cita saya. Apa cita-cita saya? Yaitu telah mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Naam. Mafhum itu ya? Naam. Mafhum? Jelas? Aywa hamdan yuballighuni. Jelas itu? Yuballighu min radwanillah. Yuballighu bimakna awsala. Awsalani. Ya, menyampaikan saya kepada cita-cita saya. Yaitu apa? Min ridwanihi, daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Ayo, al-hamd ya telah apa? Al-wasf bil jamil al-ikhtiyari ya. Naam. Atau huwa sana bil jamil al-ikhtiyari. Al-hamd was sana mutaradifan. Naam. Walaupun secara istilah agak berbeda sedikit. Nah, tetapi secara lughah kurang lebih aja maknanya. Aywah, terus. Nah, ma'ruf, makna hamd, makna sana, makna syukur, lain sebagainya. Kita terangkan kemarin di awal-awal daripada Fathul Mu'in. Aywah, summa salatu ata bi summa. Harfil ataf yufidu tarakhi. Jelas itu ya? Kenapa pakai summa? Karena di sini beliau berpindah dari magam ar-rububiyah ila magamil makhluqin. Jelas itu ya? Min magamil khaliq ila magamil makhluk. Karena tadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-munasib berpindah daripada satu uslub kepada uslub yang lain, dan at-tarakhi yang pertama dipuji adalah sang khaliq, baru yang mengenalkan kita kepada khaliq, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya summa. Jelas itu ya? Atabi summa lit tertib. Itu tadi. Apa faedahnya? Yaitu adalah
liyufarriga atau liyurattiba baina hamdil khaliq wal makhluk, supaya mentartibkan, mendahulukan daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada makhluknya, walaupun makhluknya ini adalah khairil wara, sepaling mulia daripada makhluk, sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tetapi walaupun semulia-mulianya makhluk tidak sampai ke martabat rububiyah. Jelas itu ya? Nah. Aiyah. Mafhum itu? Jelas ini? Nah. Thumma salatu, kemudian salawat. Wassalam pastinya ya. Nah. Ala khairil wara, ala khairil wara. Di sini beliau mensifatkan khair ini adalah isim tafdil ya, asalnya akhyar. Nah. Kemudian dibuang daripada hamzahnya, sagatatil hamzah likasratil isti'mal, karena banyak banget isti'malnya. Khair, 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 akhir, akhir, sulit. Akhirnya dihadzaf, maka menjadi khair likasratil isti'mal. Aywa ala khairil wara. Kemudian salawat. Makna salah ma'ruf. Minallah apa? Yaitulah rahmah. Wa minal malaikah al-istighfar, wa minal adami at-tadarru' wad-du'a. Naam. Ala khairil wara, ala akhyaril wara, sepaling mulia daripada makhluk. Di sini disifatkan Nabi Muhammad SAW karena ma'ruf. Siapa lagi yang paling mulia dari Muhammad SAW? Enggak ada. Sepaling mulia daripada makhluk yaitulah Nabi Muhammad SAW. Iktafa faktafa Ibnu Malik bidzikril wasf an dzikril mausuf. Beliau cukup dengan menyebutkan wasaf daripada yang disifati, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ini sudah diketahui. Naam. Qala ba'dhum wa na'aqada al-ijma'u anna al-Mustafa afdalu khalqillahi wal khulfun tafa. Sudah ada ijma' daripada ulama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakalaih afdalul makhluk, afdalu khalqillah, sepaling afdal daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, wal khulfun tafa, enggak ada khilaf di situ. Wa ma nahal kasyafu fit takwiri khilafu ijma'in zawit tanwiri, dan apa yang qasada biz-Zamakhsyari fi surat at-takwir ketika menyebutkan bahwasanya wa ma sahibukum bimajnun, katanya berarti Sayyidina Jibril lebih afdal dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW di situ disifatkan wa ma sahibukum bimajnun, sahibukum, sahibat, wahai siapa? Wahai Jibril. Ini Zamakhsyari yukhalif daripada para ulama, mengatakan bahwasanya khairul makhluk siapa? Jibril. La. Wa ma nahal kasyafu fit takwiri khilafu ijma'in zawit tanwiri. Jelas itu ya, itu mukhalif lil ijma'. Karena in agadal ijma'u annal Mustafa afdalu khalqillahi wal khulfun tafa, enggak ada khilaf di situ. Ini syadz apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari ini kharqun lil ijma' fala yultafat ila kalamihi. Naam. Aiyah, al-wara bima'na al-khalq ya. Aiyah, bima'na al-khalq. Khalaq makhluk ya. Naam, min waraz zind. Min waraz zind. Waraz zanad apa waraz zanad? Az-zanad yaitulah hajar, suatu batu, jelas itu ya, yang apa? Yang mana batu tersebut digesekkan antara satu dengan yang lain, menimbulkan daripada percikan api. Fawaraz zanad ay azhara wa ash'alan nar bisababi hajariz zinid atau hajariz zanad, menampakkan daripada api dengan sebab gesekan batu zanad tersebut. Batu asahan, batu api ya, batu asahan namanya. Paham? Nah, maka apa? Aiyah, al-wara Nabi Muhammad SAW minal makhluqin. Apa? Wara min wara zanid tadi ya. Azhara, ay azharallahu subhanahu wa ta'ala al-makhluq minal adam. Allah Ta'ala menciptakan dan menampakkan makhluk daripada ketiadaan, sebagaimana batu asahan ketika digesekkan antara satu dengan yang lain memercikkan daripada api, wa azharahu. Jelas itu ya? Naam, hakada. Aiyah, waraz zanad idza adhara an-nar li'anna al-makhluq adharahu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya khairil wara, al-wara yaitu adalah makhluk ya, makhluk alladzi adharahu Allah subhanahu wa ta'ala minal adam. Aiywa, khairil wara Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ala sadatina, dan kepada seluruh daripada pemimpin-pemimpin kami, yaitu adalah alihi wa sahbihi. Naam, sadatina min sada yasudu ya, litagaddumihi alal qaum, karena dia lebih maju daripada yang lain, didahulukan dan dikedepankan oleh
Gaum. Naam, wa ala sadatina. Siapa sadatina? Alihi, yaitulah para keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka wa ala alihi, dan al fi magamid du'a wa fi magamiz zakah, dan fi magamil madah. Naam, fi magamil madah ma'ruf itu. Naam, fal madah fi magamihi wa huwa al muttaqun, wa fi magamid du'a walau kana al 'asun, sekalipun mereka orang-orang yang maksiat, wa fi magamiz zakah, yaitulah Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib. Naam, hakadha. Sadatina alihi wa sahbihi, dan al katanya la yutlaq illa ala ali syaraf, ya, kepada keluarga yang mulia. Naam. Wala yutlaqul al illa ala asy-syurafa. Naam. Aiyah, mafhum itu ya? Kepada agarib yang mulia. Naam. Wa sahbihi, dan ashabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isim jama' ya, ismun yadullu 'alal jama', bukan jama' dia. Tenang. Belum pembahasan sorof masih kita. Masih mukaddimah ini. Jangan pusing dulu. Tamam, aiyah. Wa sahbihil fudala, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Al-fudala, na'am, jam'u fadil, az-ziyadah 'alal ghair. Na'am. Ada kelebihan daripada orang lain, fudala namanya. Na'am. Maka para al fadlun nisbah, ya, ada fadl daripada nisbah daripada yang lain karena ada nisbah kepada Nabi SAW, dan para sahab yaitulah fadlus suhbah dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Naam. Wa ba'du. Gimana? Terus. Cukup. Terus sudah. Hah? Sedikit lagi ya, mukadimahnya habis ini. Aman ya? Wa ba'du. Wa ba'da ma dzukira. Mabni 'ala dhamm ya. Karena di sini kita hadzaf daripada mudhaf ilaihnya. Wa ba'dal hamdalah wassalah ila akhirih. Ma'ruf, bisa wa ba'du, bisa wa ba'da. Nanti insyaallah di nahwu bakalan kita bahas. Tamam, wa ba'du fal fi'lu ay istilahi. Fi'il secara istilah apa? Itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah. Fi'il ini fi'il. Jelas itu ya? Yang mana fi'il ini termasuk daripada aslul wahid ya. Nah, fi'il ini karena di sini beliau juga mau menerangkan kepada kita bahwasanya yang saya bakalan terangkan di sini adalah tasriful af'al, bukan tasriful asma. Tasriful asma cuma lahiqan, cuma mengikut daripada fi'il karena harus kita sebutkan. Wa illa tasriful asma sudah saya kedepankan di dalam khulasah, di dalam alfiyah kata Ibn Malik. Makanya kata beliau di sini kebanyakannya dan jullu maqasidihi, daripada maksud beliau membuat daripada kitab ini itulah tasriful af'al. Fal fi'lu fi'il secara istilahi tersebut apa kata beliau? Man yuhkim tasarrufahu, ay man yutgin tasarrufahu. Siapa saja yang mempunyai itsgan, kehebatan, keahlian tasarrufahu untuk mentasarrufkannya, untuk mentaglibnya, merubah-rubahnya, mentahwil, mentaglib. Jelas itu ya? Man yuhkim tasarrufahu ay tagallubahu wa tahwilahu. Jelas itu ya? Siapa saja yang mempunyai keahlian, kehebatan, kemahiran, yutgin. Jelas itu ya? Daripada tasarrufnya, daripada tahwilnya, merubahnya, tagallubnya. Naam, pastinya apa? Yuhawwilahu bil ilmi ya, dengan ilmu ya. Naam, idza qulta sarrif li hadhihi al kalimah, tasrifkanlah ini kalimah. Maka dia bilang daraba yadribu, islangga yaslanggi, islinggaan ila akhirih. Maka berarti dia apa? Dia sudah yuhkim tasarrufahu. Apa faedahnya? Man yuhkim tasarrufahu yahuz ay yajma'. Dia mengumpulkan minal lughati, daripada lughah al-abwaba was-subula, ay yahuzil abwaba was-subula. Dia yajma' daripada abwab dan turuq ya. Subul ay tariq al-musilah minal lughah, daripada lughah. Abwab al-lughah dia kuasai, dan at-tariq al-musil ila abwabil lughah wa biharil lughah dia kuasai dengan sebab dia yuhkim tasarrufahu. Mafhum itu ya? Naam. Wa ba'du fal fi'lu, dan setelah daripada yang kita sebutkan tadi, maka fi'il secara istilah siapa saja yang yuhkim tasarrufahu, yutsgin, daripada yuhawwilahu bil ilmi bil amali. Jelas itu ya? Apalagi kalau seandainya tasarrufahu bil ilmi wal amali, secara qaidah ya,
Secara amali juga seperti itu. Maka kita yahuz minal lughatil abwab was-subula ay yahuzil abwab was-subula minal lughah. Dia yajma' daripada bab-bab dan jalan-jalan untuk masuk ke dalam biharul lughah. Jelas itu ya, ke dalam lautan lughah. Karena lughah ini sangat luas. Naam. Sangat luas. Nah, bahkan kata pengarang daripada kitab Nash'atun Nuhah kemarin, kata beliau, banyak daripada daerah-daerah lughahnya yang belum sampai ke orang-orang yang menulis daripada lughah. Paham itu ya? Naam. Aiyah. Seperti misalnya katanya sehingga dikatakan ini fasih, ini ghair fasih, ini ammi, ini nih. Padahal kalau seandainya dari awal mereka yastagri mendapatkan daripada itu, maka semua dikatakan fasih. Ini lughah fulan, ini lughah fulan. Nah, seperti lughah kashkashah, lughah kaskasah dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Ibn bin Malik di dalam Alfiyah beliau. Hakada itu adalah lughah. Nah, tetapi yang tercatat lughah Tamim, lughah Hijaz dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Nah, maka kita katakan lughah itu dengan kita yuhkim wa yutgin tasarrufahu, maka kita yahuz al-abwab was-subul minal lughah tersebut. Nah, akhirnya di sini timbul pertanyaan, wahai Ibn Malik, saya pengen seperti itu. Saya pengen orang yang menguasai daripada tasriful fi'il, wa tagallubahu, wa taglibuhu, wa tahwiluhu. Jelas itu ya? Bagaimana caranya? Di mana saya bisa mendapatkan daripada qaidah dan cara tersebut? Fahaka, ambil ini kata beliau. Ini dia. Ini solusinya. Solusinya fahaka. Fahaka ay khudh. Khudh hadha, ambil ini. Fahaka nazman, ambil ini nazam. Yes ya. Ambil ini nazam. Jelas itu ya, yang mana nazam ini muhitan bil muhimmi. Jelas itu ya, mencakup daripada segala kaidah-kaidah yang penting, masalah-masalah yang muhim. Jelas itu ya. Al-muhim minal ham ya. Apa ham? Ya itulah rasa kecewa seseorang ya. Humum, fasara hamman wa humuman. Orang itu merasa duka cita, kecewa ketika tidak mendapatkan sesuatu. Fal muhim, sesuatu yang muhim adalah sesuatu yang apabila orang tidak mendapatkannya, dia merasa kecewa. Ini muhim. Paham itu ya? Belajar ilmu ini bagi belajar daripada gawaid yang disebutkan oleh Imam Malik, bagi pecinta ilmu sharaf, dia merasakan kesedihan, kerisauan di dalam jiwanya. Jelas itu ya? Karena ini adalah muhim, sesuatu yang muhim. Paham itu ya? Nah. Fahaka nazman muhitan bil muhimmi. Jelas itu ya? Ini nazam yang muhitan bil muhimmi. Naam. Aiyah. Tapi apa muhitan? Bukan bil jami'i ya. Bil muhimmi. Dengan yang penting-penting doang. Jangan dikira kata Ibn Malik semua daripada qaidah dan lain sebagainya ada semua di sini. Enggak. Muhitan bil muhimmi. Cuma yang penting-penting doang. Sehingga dengan yang penting tersebut kita bisa memaham dan mengkiaskan dan mentatbiqkan daripada yang lain. Fahaka nazman muhitan. Nah, apa muhitan? Ay muhitan min jami'il jawanib. Muhitan min jami'il jawanib. Dia menguasai dan membentengi memagari daripada meliputi daripada jami'il jawanib. Tapi apa? Jawanib al-muhimmah doang. Yang penting-pentingnya doang. Naam. Aiyah. Naam. Wagad yahwit tafasila man yastahdirul jumala. Dan gad lit taglil ya. Ada sedikit dan sekelumit orang yang mana dia yahwit tafasila, meliputi daripada tafasil, rinciannya may yastahdirul jumala. Siapa yang istihdar di dalam zihinnya daripada suatu jumlah, suatu yang mengglobal. Jadi gini ya, orang apabila belajar daripada qaidah secara global itu sebahagian, jelas itu ya, bisa sudah dia yahwit tafasil, menguasai daripada tafasilnya. Apakan lagi kalau seandainya
dia muhitan bil muhim, tidak cuma yang jumal. Mafhum itu? Mafhum? Orang yang yastahdirul jumala yahwit tafasil, tapi terkadang ada sekelumit orang dengan jumlah sedikit, ya secara amrul kulli, secara mengglobal dia mengetahui, dia bisa yahwit tafasil, mengetahui daripada tafasilnya. Mafhum itu? Sedangkan di nazam ini beliau menyebutkan daripada apa? Fahaka nazman muhitan bil muhimmi. Enggak cuma jumal doang, tapi al muhimnya semua disebutkan sama beliau. Mafhum itu? Maka lebih-lebih lagi dia bisa yastahdirul wa yahwit tafasil. Jelas itu ya? Nah, mafhum? Jelas itu ya? Gimana sebagai contoh al-jumal? Yaitu adalah misalnya kita katakan kalau seandainya fi'il madhi ada mengandung daripada harf halaq di ain dan lam fi'ilnya, maka mudhari'nya ala wazan yaf'alu. Jelas ini ya? Ini qaidah kulliyah, qaidah ijmaliyah. Dengan qaidah ijmaliyah tersebut, setiap dia ketemu daripada wazan fa'ala, dia bilang ini wazan mudhari'nya yaf'alu. Yastahwi yahwi at-tafasil. Bagi orang-orang yang cerdas tentunya. Kalau enggak ya udah, enggak cukup. Dia perlu meneliti lagi satu persatu. Wah kata. Naam. Maka ketika dia ketemu daripada fatha, dia bilang yaftahu. Kenapa? Karena fatha fa'ala di lam fi'ilnya ada harf halaq atau harf idhar. Jelas itu ya? Naam. Maka dia bilang yaf'alu yaftahu. Mafhum itu ya? Naam. Hakada. Wa qad yahwi tafasila man yastahdirul jumala. Naam. Terus apa? Al-faslul awal babu abniyatil mujarrad wa tasarifihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.